Selamat datang kembali di sesi kita. Pernah kepikiran nggak sih seberapa pede kita ya bisa nebak besok cuma dari apa yang terjadi kemarin? Misalnya nih, kalau semua angsa yang pernah Anda lihat itu putih, apa lantas semua angsa di dunia ya pasti putih gitu. Nah ini nih inti obrolan kita hari ini. Betul banget. Kita bakal coba bongkar bab 7 dari bukunya Nassim Nicholas Taleb, Fooled by Randomness. Buku ini kan intinya soal gimana kita sering keliru gitu ya, nganggap keberuntungan itu keahlian. Iya, sering ketipu kita. Nah, bab 7 ini khusus ngebahas masalah induksi. Kedengarannya agak akademis ya, tapi percayalah, ini relevan banget loh. Betul. Misi kita kali ini yaitu ngupas tuntas masalah induksi ini, gimana kita sering nyimpulin hal-hal besar cuma dari pengamatan masa lalu gitu. Dan kenapa kebiasaan ini bisa, wah bahaya banget, apalagi di dunia yang serba nggak pasti kayak sekarang kan. Nanti kita lihat deh, gimana pandangan filsuf kayak David Hume sama Karl Popper bisa bantu kita sadar batasan pengetahuan kita. Oke. Kenapa ini penting buat Anda? Ya supaya lebih tajam aja menilai info dan ambil keputusan. Entah itu soal investasi, atau ya sekedar pandangan hidup sehari-hari lah. Oke, menarik. Kita mulai dari metafora terkenalnya Taleb aja ya, soal angsa hitam. Gimana tuh ceritanya? Jadi, ceritanya gini, orang Eropa itu selama ratusan tahun ya, cuma lihat angsa putih. Udah ribuan kali lihat lah pokoknya. Ya kesimpulannya, jelas dong semua angsa itu putih. Logis kan kalau lihat buktinya? Sampai akhirnya, jreng, ditemukan angsa hitam di Australia. Wah. Satu ekor angsa hitam ini aja langsung bruk, ngeruntuhin keyakinan yang udah dibangun dari ribuan pengamatan tadi. Pelajarannya yaitu, cuma karena sesuatu belum pernah terjadi, bukan berarti mustahil. Masa lalu itu, nggak selalu jadi peta sempurna buat masa depan, gitu. Gila ya, satu kejadian aja bisa ngubah segalanya gitu. Ini yang disebut masalah induksi itu. Tepat. Ini sebenarnya masalah klasik banget di filsafat. Yang pertama kali diangkat serius sama David Hume. Dia nanya, apa sih dasar logis kita percaya kalau masa depan bakal mirip sama masa lalu? Ya juga ya. Ternyata kalau dipikir secara logika murni, ya nggak ada jaminan sama sekali. Nah, Taleb ngeliat probabilitas itu bukan cuma soal angka-angka hitungan, tapi lebih kayak sikap skeptis yang diterapin jadi alat buat meragukan hal yang kelihatannya udah pasti, cuma karena sering terjadi dulu. Tapi kalau kita nggak bisa percaya pengalaman masa lalu sama sekali, gimana dong kita bisa jalan? Apa kita harus ragu terus-terusan gitu? Nah, pertanyaan bagus. Bukan berarti pengalaman jadi nggak ada gunanya sama sekali. Tapi kita perlu sadar batasannya itu loh. Nah, disinilah Karl Popper masuk. Popper ya? Iya, filosof lain yang ngaruh banget ke Taleb. Bahkan George Soros aja dibilang Taleb semacam agen promosinya Popper. Walaupun Taleb juga punya catatan kritis sih soal pemahaman Soros. Intinya, Popper bilang sains itu maju bukan dengan buktiin teori benar selamanya, itu kan mustahil ya, kita nggak bisa ngecek semua angsa di dunia, tapi dengan mencoba menyanggahnya. Oh, jadi kayak nyari kesalahan di teori kita sendiri gitu maksudnya? Persis, teori yang bagus itu teori yang berani ngomong, saya bisa salah loh kalau kondisi X terjadi. Kalau sebuah ide nggak bisa disanggah sama sekali, ya itu bukan sains, kata Popper. Taleb kasih contoh astrologi tuh. Oke. Jadi kayak semacam tes stres buat ide gitu ya? Betul. Paham. Nah, terus bahayanya apa kalau kita terlalu percaya data masa lalu tanpa skeptisisme kayak gini? Ada contohnya nggak di buku? Ada, dan ini contoh yang wah lumayan keras. Taleb cerita soal Victor Niederhofer. Dia ini trader yang sangat-sangat percaya sama data historis. Empiris banget lah. Oke. Dia analisis data pasar bertahun-tahun dan sukses besar memang untuk sementara waktu. Tapi ya itu karena terlalu fokus sama apa yang pernah terjadi, dia jadi buta sama kemungkinan kejadian langkah di luar data dia, si angsa hitam tadi. Terus gimana? Dia sampai menjual opsi tanpa lindung nilai. Gampangnya gini, dia itu kayak bertaruh besar-besaran kalau pasar nggak akan pernah bergerak segila yang belum pernah tercatat di data dia. Waduh, nekat juga ya. Iya, dan ya akhirnya pasar beneran bergerak gila di luar semua prediksi historisnya dan dia bangkrut total. Ini contoh nyata bahaya empirisme naif istilahnya. Taleb sampai bikin analogi lucu.
Cuma kalau Presiden Bush waktu itu nggak meninggal selama 58 tahun pengamatan, bukan berarti kita bisa bilang dia abadi dengan signifikansi statistik tinggi. Data itu butuh logika, butuh kesadaran akan yang tak terlihat. Iya, iya. Ngena banget sih contohnya itu. Jadi, apa nih pelajaran praktisnya buat kita sehari-hari? Artinya gini, kita mesti super hati-hati deh kalau lihat rekam jejak kesuksesan. Mau itu investor hebat, bisnis yang lagi naik daun, atau bahkan strategi pribadi kita sendiri. Suksesnya itu karena emang jago dan tahan banting, atau jangan-jangan cuma karena angsa hitamnya kebetulan belum nongol aja selama ini. Bisa jadi ya. Makanya penting banget buat mikirin kemungkinan kejadian langka tapi dampaknya gede itu. Dan jangan terlalu pede cuma modal data kemarin sore. Bilang, ini belum pernah terjadi sebelumnya. Itu sama sekali bukan jaminan. Oke, jadi intinya masa lalu itu guru, tapi bukan peramal ya. Gitu kira-kira. Tepat sekali. Ya inti masalah induksi ini ya keterbatasan kita buat tahu masa depan cuma dari masa lalu. Data historis itu penting, jelas. Tapi nggak pernah jadi cerita utuh. Selalu ada potensi angsa hitam yang ngumpet gitu, yang bisa tiba-tiba mengubah semua permainan. Makanya, sikap skeptis yang sehat, sadar akan kemungkinan tak terduga ini, itu jadi kunci buat navigasi di dunia nyata. Wah, menarik ya diskusinya. Sebagai penutup nih, mungkin ini pertanyaan buat Anda renungkan ya. Ada nggak sih keyakinan kuat yang Anda pegang sekarang, yang sebenarnya cuma didasari pola atau kejadian di masa lalu Anda aja? Terus, seberapa rapuh kira-kira keyakinan itu kalau ketemu angsa hitam, kejadian tak terduga yang mungkin belum pernah Anda bayangkan sebelumnya? Apa ya asumsi tersembunyi Anda soal masa depan yang cuma jadi pantulan masa lalu? Coba deh direnungkan.